Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah, program lagi on air di pagi yang berbahagia ini kembali menyapa Anda dan insya Allah selama 1 jam ke depan akan menemani pagi yang berbahagia. Baik, bersama saya Fatur Rahman dan juga ada rekan saya Iya. Nasriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fatur gimana Masya Allah. kabarnya? Alhamdulillah sehat Ya, dan walaupun juga di subuh yang gimana ya, pengen tidur gitu ya. ya biasalah godaan pagi ya. Betul ya. Dan mudah-mudahan sahabat keluarga Mm-mm. muslim, sahabat Arisalah Ya. dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya. Dan juga mudah-mudahan yang mempunyai masalah cepat Allah memberikan jalan keluarnya. Iya, jalan keluar. Amin ya. Makin kuat kayaknya, kebanyakan makan daging atau gimana? Karena apa ya? Nek udah ya. Mm-mm, Udah nek. Baik sahabat keluarga Mm. muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada. Ya. Di episode kali ini di hari Selasa kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Iya, pembahasan apa ini, Tur? Pembahasan mengenai atau di minggu yang lalu masih ingat pembahasan kita? Di Selasa yang lalu itu masalah konflik dalam rumah tangga ini. Betul Namun ya, yang sudah dibahas adalah tanggung jawab tanggung sang jawab suami. suami. Tentunya kita akan juga membahas Mm-mm. mengenai apa kira-kira tanggung jawab istri dan juga Iya. nantinya sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah yang ingin bertanya, Iya. silakan menghubungi kami ya di 0617944282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 7115345 ya. Baik, telah hadir Dan bersama kita. ya, telah hadir bersama kita Ustadz kita, Ustadz Zulham Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Masya Allah. Allah. Baik Ustadz, Ya. di pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai tanggung jawab suami ya. Iya. Dari tentunya tanggung jawab sebagai pemimpin, Iya. Ustadz ya, tanggung jawab untuk menafkahi Menafkahi, keluarga. benar. Nah kemudian kita akan membahas di pagi yang berbahagia ini Ustadz mengenai tanggung jawab istri Ustadz. Ada Iya. yang bilang bahwasannya tanggung jawab semua dari nafkah, tanggung jawab rumah, Hmm. tanggung jawab mengasuh anak-anak itu adalah suami gitu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini memang ya kalau kita membahas tentang masalah konflik dalam rumah tangga memang perlu dibahas antara kewajiban atau hak kewajiban istri maupun suami. Memang benar ada anggapan di sebagian orang bahwa istri itu tugasnya ya sudah Melayani saja melayani gitu. saja suami, adapun masalah pekerjaan rumah, mengasuh anak dan semuanya itu ya tanggung jawab suami kan begitu. Ini sebuah ya, pemahaman yang keliru sebenarnya, pemahaman yang keliru. Dan bisa dikatakan sebenarnya mungkin ya si istri tidak paham masalah agama atau tidak paham apa sebenarnya kewajiban yang harus dia lakukan. Iya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang keutamaan wanita yang solehah. Kata beliau begini dalam sebuah hadis, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatul jannah. Wanita mana saja yang dia itu meninggal dunia dan suaminya ridha kepada dia, senang kepada dia, ikhlas dia, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Iya. Kan begitu. Nah pertanyaannya ialah bagaimana cara membuat si suami itu ridha. Ridho Kan ya. begitu. Iya. Bagaimana suami akan ridho kalau seandainya si istri itu tidak mau bekerja, tidak mau merawat rumah, tidak mau merawat istri, nggak mau masak, nggak mau mencuci, Iya. menyiapkan pakaiannya, mana mungkin dia bisa ridho, kan begitu. Maka oleh sebab itu, ya Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at zawjaha wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabi syi'ti." Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu. Iya. Ini Masya Allah ya bagi para ibu-ibu, para wanita ya. Coba pahami hadis ini, usaha untuk kita amalkan. Kata Nabi apa? Seorang wanita yang sholat 5 waktu. Kemudian dia itu puasa Ramadan. Insya Allah nih dikerjakan oleh wanita-wanita muslimah kita. Dan dia juga ya menjaga kemaluannya, tidak berzina. Kemudian juga dia, nah ini yang paling berat sebenarnya bagi para wanita. Dia mentaati suaminya. Maka kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam surga
dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Dari pintu mana saja yang Mm-mm. banyak itu, ya wanita yang solehah ini yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian dia juga tidak berzina, kemudian dia mentaati suaminya, Iya. ya maka kelak dia akan dikatakan kepada dia boleh masuk ke dalam pintu surga manapun yang dia kehendaki. Masya Allah. Ustaz. Itu keutamaannya. Heeh. Tapi memang yang paling berat di antara yang 4 ini Mm-mm. ialah Terakhir. terakhir, Iya. mentaati suami. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika si istri memahami hadis-hadis ini, maka dia akan berusaha bagaimana suaminya bisa ridho kepada dia. Mm-mm. Ya meskipun sebenarnya seorang wanita seorang istri memiliki kewajiban dalam rumah tangga. Di antaranya ialah dia menjaga harta suaminya, Mm-mm. menjaga aib suaminya. Ini di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh si Istri. Ya. istri. Nah memang tidak ada kewajiban bagi istri, tidak ada kewajiban. Bukan berarti tidak sama sekali. Ini salah paham terkadang sebagian wanita. Betul. Iya. Ketika dia merasa malas atau apa, ya si suami mengatakan, "Dek, masalah." Begitu. Bang, abang harus tahu ya. Ini Begitu tanggung jawab pula ceramah suami. begitu ya. Istri itu ada kewajiban untuk mencari nafkah, tak ada kewajiban untuk memasak, tak ada kewajiban untuk membereskan rumah. Abang harus sewa pembantu begitu. Mm-mm. Padahal suaminya hanya pekerja buruh Harian kasar misalnya. ya atau apa. Nah ini yang harus dipahami oleh wanita. Kalau memang ya kita ingin mendapatkan ridho suami, ya pasti dengan cara seperti ini. Mm. Ya dengan cara berbagi tugas, suami mencari nafkah di luar. Mm-mm. Ketika dia pulang, rumah sudah rapi, Mm-mm. anak-anak juga sudah beres, kemudian juga makan sudah terhidang. Kan begitu. Siap saji. Siap saja sehingga suami itu merasa nyaman di rumahnya. Mm-mm. Merasa tenang dia di rumahnya, ridho dengan istrinya. Jadi kewajiban utama seorang istri dalam rumah tangga ialah mentaati suami. Itu kewajiban utamanya. Mm-mm. Ini harus dicatat nih. Memang dia satu sebenarnya ya, Satu. kewajiban utamanya. Cuma sebenarnya kalau kita bahas bisa melebar luas dia. Iya. Contoh nih, suami itu ingin istrinya itu memasak. Mm-mm. Meskipun tadi kita sebutkan seorang istri tidaklah berkewajiban ya Memasak. memasak. Mm-mm. Tapi ketika suami meminta supaya istri itu memasak, Mm-mm. Harus jadi taat. wajib, Harus Betul, taat. betul. Ya. harus taat. Dia harus masak di situ. Ya meskipun dia nggak bisa dia beralasan, Mm-mm. karena ini sering menjadi konflik Mm-mm. dalam rumah tangga. Apalagi kalau seandainya salah pemahaman dalam masalah kewajiban seorang istri. Iya. Ada memang beberapa kasus yang kita dapati dari beberapa suami lah mengeluh ya bahwa istrinya ini dengan berdalilkan bahwa istri nggak berkewajiban mencari nafkah, nggak berkewajiban memasak, membersihkan rumah, ya itu semuanya adalah tanggung jawab Suami. Suami. Akhirnya apa? Nggak mau masak di rumah. Mm-mm. Suami ngeluh gitu. Aku sebenarnya kepingin lah punya istri yang dia itu mau masak untukku gitu. Pingin istri itu beres-beres rumah dan sebagainya. Membuat tenang gitu Nah, ya. supaya tenang, dia bekerja ketika pulang sudah rapi semuanya. Iya. Nah, ternyata si istri nggak seperti itu. Mm-mm. Memiliki pemahaman yang keliru. Iya. Akhirnya apa? Terjadi konflik. Mm-mm. Ketika suami pulang, maka dia marah-marah begitu. Karena apa yang sesuatu yang dia inginkan Tidak ada. tidak ada. Kalau beli terus kacau juga Kalau beli dompetnya. terus ya dompet juga. Kemudian juga biasanya memang setiap suami itu ingin dia itu ya seorang pemimpin itu kan biasa ingin dilayani. Dilayani. Dilayani dalam arti kata bukan hanya sekedar kebutuhan biologisnya saja, tidak. Mm-mm. Tapi dalam segi umpamanya dia kepingin minum teh, dia kepingin makan ini dan itu, dia pingin bajunya itu supaya rapi ketika Iya. berangkat kerja sudah tersedia. Itu harapan dia. Nah ini yang harus dipahami oleh para wanita. Coba ya wanita itu subhanallah, ya masya Allah, dia mampu untuk menundukkan laki-laki kalau dia tahu caranya, kan begitu. Ada trik ya. Ada triknya begitu. Lihat bagaimana kerasnya Fir'aun. Fir'aun bisa tunduk dengan Asia, istrinya. Iya. Ketika Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel, ketika itu Allah Subhanahu wa taala wahyukan, ilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam supaya menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Sungai ya. Didapat oleh istri Firaun. Fir'aun. Fir'aun ingin membunuhnya ketika itu. Karena dia tahu ini kayaknya ini anak dari Bani Israel nih, ingin dia bunuh. Begitu. Tapi apa si istri yang tangguh tadi ya merayu suaminya hingga akhirnya apa? Fir'aun ya sudahlah, rawat aja sebagai anak angkat kita. Dia bisa tunduk kan begitu. Nah ini yang memang yang harus dipahami oleh para wanita
Kenapa? Sebagian wanita itu mengeluh dia. Hmm. Istri suamiku marah-marah aja. Iya, heeh. Suamiku ini begitu, kayak nggak cinta lagi sama aku, begitu ya. Iya. Kenapa begitu? Coba introspeksi diri. Betul. Laki-laki pada dasarnya sudah Allah fitrahkan mencintai wanita. Itu laki-laki. Zina linnasi hubbu syahawati minan nisa, kata Allah. Manusia dihiasi untuk mencintai yang pertama kali ialah wanita. Itu tabiatnya. Oleh sebab itu laki-laki bisa ditundukkan oleh para wanita kalau wanita tahu-tahu caranya. Bagus kepada laki-laki. Dan kita lihat juga ya hancurnya kaum Nabi Saleh alaihissalam gara-gara wanita. Iya. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Saleh ialah seekor onta ketika itu. Jangan kalian ganggu onta ini. Minum dia sudah ada jatahnya. Jangan diganggu. Ternyata ada, mohon maaf ya, wanita-wanita pelacur membuat sebuah perlombaan atau sebuah kita katakan sayembara. Siapa yang berhasil membunuh onta ini, maka dia akan tidur bersamaku. Ya maka kaum laki-laki termotivasi kan begitu. Betul. Mereka bunuh, akhirnya apa? Semuanya mati, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa karena apa? Melanggar daripada atau membunuh mukjizat onta ini yang Allah berikan sebagai bukti kebenaran Nabi Shalih alaihissalam. Jadi ini yang perlu dipahami oleh para wanita, ibu-ibu, ya, anak gadis yang mau menikah juga, ya. Coba, ya, kata Nabi kan disebutkan seorang wanita yang suaminya itu ridha kepada dia pasti masuk ke dalam surga. Coba bagaimana cara membuat suami itu bisa ridha kepada istri. Kepadanya, taati perintahnya, senangkan hatinya, ya. Nah, kalau seandainya suami ini selama ini suka marah-marah, coba introspeksi diri. Apa yang membuat dia marah? Mungkin salahnya dari istri juga. Mungkin salah dari istri juga sebenarnya. Nah, suami itu kan dia seorang pemimpin. Dan pemimpin itu biasa memang suka untuk dilayani. Mungkin kurang dari segi makanan. Atau kita jarang membuatkan dia minuman ketika dia pulang ke rumahnya. Atau kita jarang pamannya bersolek, berdandan di hadapan dia. Sehingga dia merasa wanita yang lain tetangga itu lebih cantik daripada wanitanya, istrinya. Rumput tetangga rumput tetangga lebih hijau kan. Kenapa? Karena si istri kurang cantik. Nanti alasan si istri, iyalah suami nggak mau ngasih uang, kan nggak diminta. Begitu. Coba minta, bang aku kepingin nih, pengen itu, pasti dia akan memberikan. Karena apa? Karena itu manfaatnya akan kembali kepada dia. Iya, betul. Maka dia akan berikan. Begitu. Baik, Masya Allah. Pembahasan luar biasa dan masih panjang ya. Iya, betul. Ada banyak hal yang ingin diungkap nih. Betul. Dan bagi Anda sahabat keluarga muslim nantinya yang ingin ikut bertanya di kesempatan kali ini, silakan menghubungi kami di 06179442282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 7115 3456. Iya, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.